Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan chapter 11 tentang Positive Theory of Accounting Policy and Disclosure. Kelompok kami terdiri dari Nadia Syahda Farinka dengan NIM 2020-12-11-040. Lalu ada Mikaela Revalina Stedi dengan NIM 2020-12-11-041. Lalu saya sendiri Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020-12-11-043. Dari chapter 11 ini menjelaskan yang pertama contracting teori, lalu yang kedua agency teori, yang ketiga shareholder debt holder agency problem, lalu expose opportunism versus ex ante efficient contracting, lalu signaling teori. Yang keenam itu political process, yang ketujuh konservatisme, accounting standard and agency cost. Lalu yang kedelapan, additional empirical test of the theory. Lalu yang kesembilan, evaluating the theory. Lalu yang terakhir, issue for auditor. Penelitian pasar modal selama tahun 1970-an memberikan langkah yang besar dalam menjelaskan pengaruh akuntansi dalam investasi di pasar modal, khususnya pengaruh akuntansi terhadap harga saham dan volume penjualan dan pembelian saham. Akan tetapi, hal ini tidak memberikan perhatian khusus terhadap mekanisme dan hipotesis non-efek dan dukungan yang tidak konsisten dalam memprediksi bahwa investor menggunakan informasi akuntansi secara sistematik dalam pembuatan keputusan apakah akan menjual atau membeli saham. Ini disebabkan peneliti menyadari kesulitan dalam memprediksi reaksi pasar terhadap akuntansi rilis ketika mereka tidak punya teori yang kuat untuk menjelaskan mengapa manajer membuat laporan akuntansi di tempat pertama, atau mengapa mereka memilih untuk mengaplikasikan prinsip akuntansi khusus. Lalu, efficient market hypothesis dan asumsinya atau informasi tersedia secara penuh, tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan pasar persaingan sempurna. Penelitian pasar modal ini tidak selalu mampu menjelaskan reaksi pasar tidak cepat terhadap informasi akuntansi. Nah, yang pertama itu kita menjelaskan contracting teori atau teori kontrak. Teori kontraktual ini mencirikan perusahaan sebagai legal nexus, koneksi dari hubungan kontraktual antara pemasok dan konsumen faktor-faktor produksi. Perusahaan itu ada karena hal ini memiliki biaya yang lebih rendah bagi individu untuk bertransaksi atau melakukan kontrak melalui organisasi pusat daripada melakukan secara individual, dalam arti yang lebih umum daripada semua pemasok faktor-faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Secara individual melakukan kontrak dengan konsumen atas output mereka. Lebih baik kontrak ini diambil oleh perusahaan untuk menghubungkan antara beberapa kelas pemasok dan konsumennya. Coase berpendapat bahwa perusahaan akan ada karena perusahaan merupakan bentuk yang paling efisien dari kontrak penghubungan atau nexus dalam mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi serta mengurangi biaya kontrak. Meskipun penting, ini memahami bahwa perusahaan melibatkan multiplitas kontrak. Teori akuntansi positif
biasanya berfokus pada dua jenis kontrak, yakni manajemen kontrak dan debt kontrak. Kedua kontrak tersebut merupakan agensi kontrak yang mana dalam teori keagenan ini telah disediakan banyak sumber penjelasan untuk praktik akuntansi yang ada. Lalu yang kedua itu menjelaskan tentang agensi teori. Ini dipopulerkan oleh Jensen dan McLean pada 1976. Teori ini muncul ketika adanya hubungan kerjasama antara prinsipal dan agen kontrak di mana satu pihak mengikat pihak lain untuk menjalankan operasional. Maaf Pak, uh, Mikaela Reva keluar karena HP-nya sedang lag. Saya lanjutkan lagi. Adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut memunculkan agensi problem. Agensi cost digunakan untuk mengatasi perbedaan kepentingan atau agensi problem yang terjadi. Jason dan McLean membagi biaya keagenan menjadi yang pertama monitoring cost, yang kedua bonding cost, lalu yang ketiga residual loss. Pertama, menjelaskan tentang monitoring cost. Biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal supaya dapat memantau, mengukur, lalu biaya ini sebenarnya secara tidak langsung ditanggung oleh agen. Contohnya ketika prinsipal menerapkan pemberian remunerasi terhadap manajer sesuai dengan kinerja manajer. Maka manajer yang kinerjanya buruk akan dibayar lebih sedikit daripada yang kinerjanya bagus. Cara prinsipal ini melindungi diri dari tanggungan biaya monitoring. Ini disebut dengan price protection. Lalu yang kedua, bonding cost. Biaya ini muncul karena agen berusaha untuk mengurangi biaya monitoring yang ditanggung karena prinsipal melakukan price protection. Sehingga agen berusaha membangun hubungan yang baik dengan prinsipal dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh prinsipal. Bonding cost ini juga harus ditanggung oleh agen antara lain. Yang pertama, waktu dan usaha untuk menerbitkan laporan keuangan yang lebih reguler. Lalu, batasan-batasan terhadap aktivitas manajer. Lalu, keuntungan yang hilang karena agen dilarang untuk menjual rahasia perusahaan kesaingan. Nah, ketika marginal cost of monitoring cost sama dengan marginal cost of bonding cost, maka tidak akan ada bonding cost. Lalu yang selanjutnya residual loss. Walaupun adanya monitoring dan bonding, ada kemungkinan agen tidak mematuhi keinginan prinsipal cara tepat. Contohnya itu manajer mungkin akan mengubah akun-akun untuk memaksimalkan bonus. Dengan demikian, net value dari output agen akan kurang jika agen berlaku sesuai kehendak prinsipal. Kerugian atas net value ini disebut dengan residual loss. Jika pasar informasi manajerial dalam pemegang saham sangat
efisien, maka pasar akan memiliki informasi sehubungan dengan insentif dan kesempatan bagi agen untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, semua informasi ini akan tergantung dalam harga remunerasi agen. Artinya, prinsipal akan menggaji agen sesuai dengan harapan prinsipal tentang berapa banyak perilaku agen yang kemungkinan akan bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dalam keadaan ini, prinsipal akan memperoleh perlindungan harga. Oleh karena perlindungan harga itu merupakan biaya yang ditanggung oleh agen, atau agen menerima remunerasi kurang dari yang seharusnya, maka agen memiliki insentif untuk terikat kepada kepentingan prinsipal dan menanggung biaya pemantauan perilaku. Insentif ini akan meningkat seiring dengan perlindungan harga dan juga fakta prinsipal dapat memberhentikan agen untuk perilakunya yang disfungsional. Selanjutnya, price protection and shareholder atau manager agency problem. Pemisahan kepemilikan dan kontrol berarti bahwa manajer sebagai agen dari pemegang saham dapat bertindak dalam kepentingan mereka sendiri. Tapi kepentingan agen ini mungkin bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Kepemilikan parsial atau non-ownership dari suatu perusahaan oleh manajemen memberikan insentif bagi manajer untuk berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Karena manajemen tidak menanggung biaya penuh dari setiap perilaku disfungsional. Proporsi biaya ini yang ditanggung manajer menurun selama kepemilikan manajer dalam perusahaan menurun. Oleh karena itu, semakin kecil kepemilikan manajer dalam perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer untuk mengkonsumsi penghasilan tambahan dan manfaat lainnya secara berlebihan. Proteksi harga dalam hal ini menjadi dua bentuk. Ketika owner manager menjual sebagian interest perusahaan, investor membayar saham yang mereka pikir layak. Harga ini menggabungkan diskon untuk mengembangkan harapan manajer untuk mengkonsumsi lebih banyak manfaat pada pekerjaan daripada kepentingan investor. Dengan demikian, harga owner manager itu dibayar untuk penurunan saham selama ekspektasi pasar atas perilaku yang bertentangan dengan kepentingan ini meningkat. Jika pemilik baru melakukan pemantau kinerja manajer secara lebih dalam, maka pemilik akan menggaji manajer atas dasar penilaian terhadap kemungkinan perilaku yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Apabila pasar bersifat efisien, pemegang saham baru akan menerima normal rate of return pada tingkat rata-ratanya. Manajer akhirnya menanggung biaya pemegang saham dalam memantau kinerja mereka dan perilaku mereka diekspektasikan akan mengurangi kekayaan.
Apa suara saya terdengar? Saya akan melanjutkan. Jika mereka memberikan jaminan di muka yang cukup kredibel bahwa mereka akan bertingkat sesuai dengan kepentingan pemegang saham, maka pasar akan membayar harga yang lebih tinggi untuk kepentingan kepemilikan ini, dan ada kemungkinan berkurang pemantauannya. Alasan ada perbedaan insentif terkait kebijakan perusahaan antara pemegang saham dan manajer merupakan masalah yang spesifik. Masalah-masalah ini termasuk masalah risk aversion, masalah dividend retention, dan horizon problem. Yang pertama, menjelaskan masalah risk aversion. Ini adalah masalah yang disebabkan oleh hubungan antara risiko dan return. Menurut pemegang saham, semakin tinggi risiko, semakin tinggi potensi pengembalian. Pandangan ini sangat berbeda dari manajer. Mereka kurang bersedia untuk mengambil resiko karena pekerjaan sebagai manajer adalah sumber utama pendapatan mereka. Jika manajer terus mengambil proyek yang kurang berisiko, maka ini akan menyebabkan keuntungan yang rendah atau pengembalian yang tidak pemegang saham inginkan. Namun, masalah ini dapat dikurangi dengan memberikan insentif, bonus, atau paket remunerasi terkait dengan laba akuntansi, sehingga manajer akan terlibat dalam mengambil resiko yang lebih tinggi untuk mencapai bonus tersebut. Lalu yang kedua, masalah dividend retention. Masalah kedua, ini merupakan kemampuan manajer untuk membayar sedikit pendapatan perusahaan dalam bentuk dividen dan mempertahankannya lebih banyak sehingga mereka bisa berinvestasi dalam pertumbuhan perusahaan yang akan menguntungkan mereka. Sekali lagi, pandangan ini ditentang oleh pemegang saham karena mereka lebih suka memperoleh dividen sehingga mereka dapat berinvestasi lebih lanjut dimanapun mereka inginkan. Lalu ada horizon problem. Masalah ketiga ini adalah perbedaan pandangan dan dapat dengan mudah dikaitkan dengan insentif bonus jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Hal ini menjadi masalah ketika manajer mengharapkan untuk bekerja dengan perusahaan dalam jangka waktu yang singkat dan berkaitan dengan kinerja perusahaan sementara saat mereka mengolahnya. Untuk menghindari masalah ini, prinsipal memastikan bahwa manajer mengambil kebijakan yang bersifat demi jangka panjang perusahaan, yaitu memberikan bonus dalam bentuk saham. Adapun kontrak spesifik berarti memotivasi manajer untuk bertindak dalam kepentingan pemegang saham. Yang pertama, menyediakan rencana bonus di mana batas atas bonus sebagian tergantung pada rasio pembayaran dividen perusahaan atau untuk mengurangi masalah dividen retention. Lalu yang kedua, membayar manajer lebih berdasarkan pada pergerakan harga saham ketika manajer telah mendekati masa pensiun, atau ini yang mengurangi horizon problem. Lalu yang ketiga, membayar bonus pada tingkat progresif selama keuntungan dilaporkan meningkat. Ini untuk meminimalkan masalah risk aversion.
Lalu yang terakhir, kurangnya remunerasi dengan kompensasi berbasis saham sebagai kepemilikan manajer dalam peningkatan perusahaan. Ini mengurangi masalah risk aversion. Pada titik ini, penting untuk menekankan bahwa angka akuntansi lebih sering digunakan dalam menentukan kontrak kompensasi manajemen. Alasan utama dalam penerapan yang luas dari angka akuntansi untuk variasi konteks yang lebih luas. Yang pertama itu hanya karena sebagian besar perusahaan tidak memiliki harga saham yang terdaftar, lalu nilai pasar perusahaan bersifat non-observable berdasarkan pertukaran yang tipis atau kepemilikan yang untraded. Misalnya, proprietary companies atau uncorporate entities. Lalu yang ketiga, tingkat pembayaran manajemen lebih rendah dari chief executive officer atau CEO dan division atau area atau section. Lalu yang terakhir, upaya manajer lebih langsung terkait dengan earning formation performance daripada share price performance. Lalu yang keempat itu menjelaskan tentang shareholder, debt holder, agency problem. Smith dan Warner ini mengakui bahwa masalah keagenan atas utang dapat mengembangkan 4 metode utama dalam mentransfer kekayaan dari debt holder kepada shareholder. Yang pertama, pembayaran dividen yang berlebihan. Masalah pembayaran dividen yang berlebihan ini muncul ketika utang dipinjamkan kepada perusahaan dengan asumsi tingkat pembayaran dividen tertentu. Utang ini dihargai secara sesuai. Namun perusahaan kemudian mengeluarkan tingkat dividen yang lebih tinggi. Ini menerbitkan dividen yang lebih tinggi, mengurangi basis aset dalam membayar utang dan mengurangi nilai utang. Yang kedua itu substitusi aset. Ini didasarkan pada premis bahwa pemberi pinjaman akan menghindari resiko. Mereka memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan harapan bahwa pinjaman itu tidak akan diinvestasikan pada aset atau proyek dengan risiko yang lebih tinggi dari yang dapat diterima oleh mereka. Mereka menghargai utang dengan sesuai melalui tingkat bunga yang dibebankan atau termin pinjaman. Lalu selanjutnya kurangnya investasi. Ini terjadi ketika pemilik memiliki insentif untuk tidak melaksanakan proyek-proyek NPV positif karena untuk melakukan akan meningkatkan dana yang tersedia untuk debt holder, tetapi tidak untuk pemilik. Sebagai contoh, bayangkan sebuah perusahaan yang sedang menghadapi kebangkrutan. Selanjutnya ada pencairan klaim. Ini terjadi ketika perusahaan menerbitkan utang yang lebih tinggi daripada utang yang sudah diterbitkan. Hal ini meningkatkan dana yang tersedia untuk meningkatkan nilai perusahaan dan nilai interest pemilik, tetapi menurunkan keamanan perusahaan, keamanan relatif dan nilai hutang yang ada. Artinya mendilusi nilai hutang yang ada karena utang yang kini telah menjadi lebih beresiko dengan adanya utang dengan prioritas yang lebih tinggi. Persyaratan perjanjian utang adalah syarat dan ketentuan tertulis dalam kontrak utang yang membatasi kegiatan pengelolaan atau mengharuskan manajemen untuk mengambil tindakan tertentu. Pembatasan yang dirancang untuk melindungi kepentingan debt holder dengan mensyaratkan, misalnya, bahwa perusahaan mempertahankan tingkat
tertentu aset sebagai jaminan untuk hutang. Kemudian ada pembatasan yang terdapat dalam kontrak hutang umum terdiri satu atau lebih dari 4 kategori. Yang pertama itu persyaratan perjanjian yang membatasi peluang produksi atau investasi perusahaan. Persyaratan perjanjian ini dirancang untuk mengurangi substitusi aset dan kurangnya investasi. Lalu yang kedua, persyaratan perjanjian untuk menahan pembayaran dividen dan biasanya mengikat pembayaran dividen dengan laba. Perjanjian ini menghalangi pembayaran dividen yang berlebihan. Lalu yang ketiga, persyaratan perjanjian menahan kebijakan pembiayaan perusahaan. Ini ditunjukkan pada masalah pencairan klaim dan biasanya membatasi utang yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, perjanjian bonding yang mensyaratkan perusahaan untuk memberikan informasi tertentu kepada pemberi pinjaman, seperti laporan keuangan dan pengungkapan kepada pihak berwenang. Hal ini membantu debt holder dalam menentukan apakah perjanjian telah dilanggar atau hampir terjadi pelanggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Syadab Harinka. Selanjutnya LO5 tentang ex post opportunist versus ex ante efficient contracting. Next. Agensi kontrak memberikan insentif bagi agen untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Namun adanya perlindungan harga berarti bahwa hal itu merupakan kepentingan agen untuk melakukan kontrak yang dapat mengurangi agensi cost. Seberapa kuat insentif ini tidak jelas. Satu pendekatan untuk menyatakan bahwa agen bersifat oportunis dan berusaha untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal karena agen menganggap bahwa perlindungan harga dan expose settling up untuk perilaku disfungsional tidak lengkap. Argumen ini dinamakan opportunistic perspective. Hal ini juga disebut pendekatan expose karena hal ini menempatkan kontrak dari perusahaan seperti yang diberikan dan berpendapat bahwa expose atau setelah kontrak berada di tempat. Agen memiliki insentif untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal karena persyaratan kontrak dan negosiasi ulang dari kontrak yang sudah ada tidak mungkin untuk benar-benar menyelesaikan atau menghilangkan manfaat yang dapat diperoleh, yaitu kontrak agen tidak lengkap. Next. Dalam menerapkan perspektif oportunistik dari teori kontrak kepada kontrak utang menyiratkan bahwa manajer akan bertindak dengan mencoba mentransfer kekayaan dari pemberi pinjaman kepada pemegang saham. Sebuah alternatif untuk pendekatan oportunistik adalah pendekatan kontrak efisien. Jika kontrak efisien, maka mereka akan menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal, sehingga tindakan tersebut dapat menguntungkan agen dan prinsipal, serta dapat meningkatkan nilai perusahaan. Meskipun mengakui bahwa agen memiliki insentif untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal, pendekatan kontrak efisien atau pendekatan ex ante terhadap teori keagenan berpendapat bahwa agen mengakui jika mereka mencoba untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal, mereka akan dikenakan sanksi untuk kegiatan ini di masa depan. Artinya, akan ada penyelesaian yang pada akhirnya akan menghilangkan manfaat dari pelaku oportunis. Argumen mengakui bahwa efek reputasi akan mengurangi remunerasi yang dibayarkan kepada agen di masa depan jika mereka melakukan perilaku disfungsional. Next. Oleh karena itu, agen akan menegosiasikan kontrak yang selaras dengan kepentingan prinsipal. Perspektif ini disebut dengan efisien karena biaya keagenan diminimalkan dalam jangka panjang, yaitu nilai perusahaan, nilai klaim prinsipal, dan nilai dari remunerasi agen semuanya akan lebih besar
dan lebih dialokasikan secara merata sehingga menurut perspektif oportunistik, pendekatan ini juga disebut ex ante karena agen berperilaku seolah-olah kontrak telah dinegosiasikan untuk membatasi perilaku mereka. Melalui pendekatan kontrak efisien, manajer cenderung memberikan informasi yang mencerminkan seakurat mungkin lingkungan ekonomi yang mendasari perusahaan. Hal ini akan mengurangi biaya monitoring dan meningkatkan reputasi manajer, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan nilai SDM manajer. Jika perspektif kontrak efisien diterapkan pada situasi di mana perjanjian utang perusahaan ada kemungkinan akan dilanggar oleh karena situasi sementara yang menyebabkan pengungkit atau leverage untuk melebihi nilai maksimum yang ditetapkan, maka manajer mungkin akan beralih ke metode garis lurus untuk mencegah default teknis. Selanjutnya LO6 tentang signaling teori. Next. Selain perspektif kontrak, Holthausen menggambarkan perspektif lebih lanjut pada pilihan kebijakan akuntansi. Dalam perspektif ini, manajer secara sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Manajer melakukan peran ini karena mereka memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan penyebaran informasi. Holthausen kemudian melanjutkan untuk membedakan perspektif kontrak dan informasi sesuai dengan waktu dari arus kas dan informasi akuntansi. Berdasarkan perspektif informasi, informasi akuntansi memprediksi arus kas dapat mengubah nilai perusahaan. Informasi akuntansi yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana nilai perusahaan dan klaim terhadap hal itu akan berubah. Di bawah perspektif kontrak efisien, akuntansi mencerminkan arus kas yang berubah, yang mempengaruhi perusahaan seperti laporan akuntansi yang akan digunakan untuk memantau peristiwa dan transaksi ekonomi yang terjadi. Next. Hipotesis informasi mendasari sebagian besar riset awal pasar modal. Dalam studi pasar modal, manajer diasumsikan untuk memberikan informasi bagi pengambilan keputusan oleh investor. Hipotesis informasi sejalan dengan signaling teori, di mana manajer menggunakan akun untuk memberitahu ekspektasi dan niat tentang masa depan. Menurut signaling teori, jika manajer mengharapkan tingkat pertumbuhan yang tinggi di masa depan, maka mereka akan mencoba untuk memberitahukannya kepada investor melalui akun. Next. Selanjutnya, LO7 tentang political process. Teori akuntansi positif juga membuat model proses politik yang melibatkan hubungan antara perusahaan dan pihak-pihak lain yang tertarik pada perusahaan, seperti pemerintah, serikat buruh, dan kelompok masyarakat. Seperti dalam konteks utang dan kontrak kompensasi manajemen, akuntansi penting dalam proses politik sebagai salah satu sumber informasi tentang perusahaan. Perbedaan utama antara pasar politik dan pasar modal pada umumnya adalah kurangnya permintaan. Karena itu, maka insentif akan lebih kecil. Untuk memproduksi informasi dalam pasar politik, analisis ekonomi menyarankan bahwa hal ini merupakan hasil dari manfaat marginal yang lebih rendah untuk individu dalam proses politik, karena lebih sulit bagi individu atau kelompok untuk memperoleh manfaat dari informasi tersebut. Ada biaya informasi yang tinggi bagi individu, seperti heterogeneitas atau keberagaman kepentingan dan biaya organisasi. Next. Selanjutnya, LO8 tentang konservatisme
accounting standard and agency cost. Next. Di pasar modal yang berfungsi dengan baik dengan pemegang saham dan demokrasi korporasi, terdapat tingkatan kontrak yang sesuai meminimalkan biaya keagenan. Hal ini mengasumsikan dominasi atau kontrol oleh prinsipal atau shareholder dan debt holder dengan sedikit kerugian residual. Pendekatan lain lebih condong ke arah model pengendalian agen dengan daya yang terbatas untuk debt holder dan shareholder. Hal ini muncul karena manajer memiliki kepemilikan terbatas dan liabilitas terbatas, serta hal ini membuat bias dalam menentukan estimasi nilai. Pada tahun 1931 dan 1933, Security Acts di Amerika Serikat telah menyebutkan sebelumnya bahwa salah satu outcome-nya adalah untuk mempengaruhi perkembangan laporan akuntansi konservatif. Konservatisme tradisional atau pruden dalam akuntansi berarti mempercepat pengeluaran dan menunda pengakuan pendapatan, yaitu anticipate no profit but anticipate all loss. Konservatisme muncul karena adanya persyaratan verifikasi asimetris yang membebankan tingkat verifikasi pendapatan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan beban dan pada umumnya berfungsi untuk mengurangi reported earnings. Next. Lalu selanjutnya, sistem penilaian didasarkan pada biaya histori dan revaluasi atau terutama dibawa pada pendapatan. Tidak diizinkan di Amerika Serikat. Selain itu, penggunaan biaya historis konservatif secara efektif berarti bahwa setiap peningkatan nilai aset akan berpengaruh terhadap laba selama dihasilkan melalui transaksi, bukan melalui pengenaan langsung pada nilai. Baru-baru ini International Accounting Board atau IASB berpendapat bahwa bias konservatif dalam akuntansi tidak mengungkapkan gambaran keuangan real perusahaan dan mengurangi informasi yang tersedia bagi investor. Mereka mengusulkan bahwa pengakuan tepat waktu baik untuk keuntungan maupun kerugian sama-sama penting. Sebagian tanggapan teoris konservatisme kondisional berpendapat bahwa permintaan akan pengakuan keuntungan secara tepat waktu lebih rendah. Ini berarti pasar menempatkan nilai yang lebih tinggi pada pengakuan kerugian secara tepat waktu. Alasan untuk hal ini adalah peran yang dimainkan oleh praktik pelaporan eksternal dalam menyediakan eksternalitas tata kelola perusahaan oleh yang pertama, ex ante mengecilkan tropi investment, dan yang kedua, ex post menghentikan negatif cash flow investment. Lalu tropi investment terjadi ketika manajemen berinvestasi pada proyek-proyek
yang memperluas kontrol manajemen atau menambah prestis. Hal itu bukan proyek yang selalu memiliki NPV positif. Jika manajemen tahu bahwa mereka diwajibkan oleh standar akuntansi untuk menurunkan nilai investasi ini dalam waktu dekat, maka mereka akan berhati-hati dalam melakukan investasi. Akhirnya, prinsip akuntansi yang mengurangi reported income akan mengurangi kemampuan manajer untuk melaporkan figur akuntansi oportunistik. Oleh karena itu, kemungkinan manajer dan auditor dikenakan sanksi akan naik atau turun yang kurang dari melebihi percepatan atau peningkatan report income. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reva. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Michaela Revalina Sutedi, dengan NIM 2020-12-11-041. LO 9. Additional Empirical Test of the Theory. Next. Seperti yang telah disebutkan, salah satu keuntungan dari model yang dikembangkan menggunakan teori positif adalah bahwa model dapat diuji secara empiris, sehingga membantu untuk menguatkan atau menolak pemahaman yang dikembangkan oleh teori. Testing the opportunistic and political cost hypothesis. Dengan model yang diterbitkan untuk melakukan kontrak di perusahaan dan dalam proses politik, hipotesis umum telah dikembangkan untuk menjelaskan pilihan akuntansi yang melibatkan transfer kekayaan dari prinsipal. Salah satu dari penelitian pertama dilakukan oleh Watts dan Zimmerman yang meneliti posisi di mana manajer perusahaan mengambil bagian dalam US FASB 1974 Discussions Memorandum on GPLA atau General Price Level Adjustment Accounting. Pengaruh GPLA adalah untuk menyajikan kembali akun perusahaan menurut General Inflation Index sehingga dapat meningkatkan nilai aset, tetapi pada umumnya akan menurun report profit karena biaya depresiasi yang lebih tinggi. Watts dan Zimmerman berpendapat bahwa karena faktor politik, manajer perusahaan besar memiliki insentif yang lebih besar untuk mengurangi report profit. Efek yang diharapkan bervariasi dengan ukuran potensial tax relief, rate regulation, dan biaya pembukuan. Ball dan Foster mengkritik penggunaan ukuran perusahaan sebagai ukuran untuk biaya politik dan menyarankan langkah-langkah yang lebih langsung seperti keanggotaan industri. Next. Seperti yang telah disebutkan, salah satu keuntungan dari model yang dikembangkan menggunakan teori positif adalah bahwa model dapat diuji secara empiris, sehingga membantu untuk menguatkan atau menolak pemahaman yang dikembangkan oleh teori. Testing the opportunistic and political cost hypothesis. Dengan model yang diterbitkan untuk melakukan kontrak di perusahaan dan dalam proses politik, hipotesis umum telah dikembangkan untuk menjelaskan pilihan akuntansi yang melibatkan transfer kekayaan dari prinsipal. Sejumlah studi telah menemukan bahwa manajer membuat pilihan kebijakan akuntansi individu yang meningkatkan report profit selama mereka mendekati hal-hal yang melanggar perjanjian utang mereka, dan juga bahwa mereka memanipulasi keuntungan akuntansi secara umum pada tahun-tahun sebelum dan sesudah melanggar perjanjian utang. Sweeney menemukan bahwa manajer perusahaan mendekati pembatasan perjanjian utang mereka
lebih mampu mengadopsi strategi akuntansi peningkatan laba daripada perusahaan yang tidak mendekati standar teknis dari perjanjian-perjanjian tersebut. Dia juga menemukan bahwa perusahaan mendekati batasan perjanjian utang mereka biasanya yang pertama untuk mengadopsi standar akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan metode peningkatan laba atau lambat untuk mengadopsi standar akuntansi yang disyaratkan perusahaan untuk menggunakan metode profit decreasing. Demikian pula, Divon dan Giambalvo menyelidiki perilaku pelaporan manajer perusahaan yang gagal pada perjanjian utang berbasis akuntansi mereka. Hasil penelitian mereka mendukung perspektif ex post oportunistik dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi. Mirip dengan Sweeney, mereka menemukan manajer perusahaan yang melanggar perjanjian utang akan dimanipulasi keuntungan akuntansinya pada tahun-tahun sebelumnya. Sebuah tes yang lebih kuat untuk mempelajari hasil dari portofolio prosedur akuntansi daripada fokus pada prosedur individu. Studi pertama yang mencoba ini dilakukan oleh Zmijewski dan Hagerman. Hasil penelitian umumnya mendukung hipotesis mereka bahwa manajer menggunakan beberapa teknik. Salah satu topik paling populer dalam penelitian akuntansi positif awal adalah pilihan prosedur akuntansi untuk biaya praproduksi di industri minyak dan gas. Pilihan yang tersedia adalah full costing atau FC dan successful efforts atau SA. Sehubungan dengan SA, FC memiliki efek menggeser keuntungan pada periode berjalan dan menghasilkan varian keuntungan yang lebih rendah. Next. Hal ini menunjukkan bahwa FC akan lebih disukai dalam hipotesis rencana bonus dan utang untuk ekuitas. Lilien dan Pastena mempelajari sejauh mana perusahaan menggeser keuntungan dengan menggunakan SE dan FC. Selanjutnya, studi awal pilihan kebijakan akuntansi oleh Dhaliwal atau Accounting for Production Cost, Daly and Vigeland atau Accounting for Research and Development Expenditures, Dhaliwal, Salomon and Smith Depreciation, and Bowen, Noren, and Lacy Accounting for Interest sangat mendukung untuk kepada ekuitas debt to equity dan size hipotesis serta memberikan dukungan campuran untuk hipotesis rencana bonus. Akan tetapi Watts dan Zimmerman menyarankan 3 perbaikan lebih lanjut, yakni details of the relevant contracts could be used, the size hypothesis could be refined, size could measure a variety of factors. Hypothesis could be derived from the other contracts already in place within a firm. Dalam penelitian selanjutnya, Holthausen, Larker, dan Sloan memeriksa perilaku manajerial menggunakan data private mengenai rencana kompensasi manajemen perusahaan. Mereka menemukan hasil yang mengkonfirmasi temuan Healy, kecuali bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa manajer take a bet ketika keuntungan berada di bawah ambang batas threshold. Healy, Kang dan Palepu memperluas hipotesis penelitian terkait rencana bonus dengan memeriksa efek dari perubahan dalam prosedur akuntansi pada gaji tunai dan kompensasi bonus dari CEO. Mereka menguji apakah ada hubungan statistik antara faktor-faktor ini dengan laba perusahaan setelah perubahan dari metode FIFO ke LIFO dan dari accelerated ke straight line. Perubahan dari metode FIFO ke LIFO menurunkan reported profit dan perubahan metode accelerated ke straight line meningkatkan reported profit. Next. Healy, Kang, dan Palepu menemukan bahwa setelah perubahan prosedur akuntansi, pemberian gaji dan bonus didasarkan pada keuntungan yang dilaporkan sebenarnya. Dengan kata lain, tidak ada penyesuaian untuk perubahan pada prosedur akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa skema kompensasi manajemen tidak menghilangkan manipulasi pilihan akuntansi manajerial. Penelitian Healy, Kang, dan Palepu menunjukkan bahwa meskipun manajer memiliki kesempatan untuk mengubah prosedur akuntansi setelah kejadian, dan dengan demikian kompensasi mereka dihargai, manfaatnya cenderung kecil.
Hal ini mungkin menjelaskan sikap yang diambil oleh komite kompensasi bila tidak sepenuhnya menyesuaikan perubahan prosedur akuntansi. Refining the specification of political cost. Saran kedua Watts dan Zimmerman dibuat untuk meningkatkan kekuatan tes teori positif adalah untuk meningkatkan spesifikasi variabel biaya politik. Dengan menggunakan sampel dari perusahaan Australia, Godfrey dan Jonas menyelidiki insentif bagi perusahaan untuk melakukan smooth reporting laba operasi. Mereka memperkirakan bahwa selama periode yang memungkinkan untuk mengklasifikasikan item tidak bisa yang berulang sebagai extraordinary. Manajer akan mengklasifikasikan item ini dengan cara mengurangi ketidakstabilan dari laba operasi atau the focus of public attention dalam rangka mengurangi biaya politik. Mereka berpendapat bahwa dalam konteks multi-periode, manajer cenderung untuk smoothing laba operasi daripada menurunkan profit agar kemungkinan puncak keuntungan profit fix masa depan dapat diturunkan. Konsisten dengan prediksi mereka menemukan bahwa manajer perusahaan dengan tenaga kerja yang sangat berserikat dan oleh karena itu tunduk pada biaya politik yang berhubungan dengan tenaga kerja, berusaha untuk mempengaruhi probabilitas transfer kekayaan dengan melakukan smoothing report net operating profit dengan mengklasifikasikan keuntungan dan kerugian sebagai extraordinary atau operating. Next. De Angelo mengamati bahwa pemegang saham disiden biasanya lebih menyukai pendapatan yang kecil daripada kinerja harga saham sebagai bukti politis untuk pengendalian perusahaan. De Angelo kemudian memprediksi bahwa selama kampanye pemilihan atau election campaign, keuntungan tak terduga akan positif karena manajer akan melaporkan keuntungan yang favorable dan mencoba untuk meningkatkan kesempatan mereka untuk memenangi pemilu dengan menggunakan kebijakan mereka untuk memanipulasi laporan akuntansi. Ditemukan bahwa selama pemilu, manajer melaporkan laba yang secara material melebihi yang telah dilaporkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, peningkatan laba tidak berhubungan dengan material melebihi yang telah dilaporkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, peningkatan laba tidak berhubungan dengan peningkatan arus kas. Hasil ini kontras dengan bukti dari Liberty dan Zimmerman. De Angelo menunjukkan bahwa mereka mungkin konsisten dengan pembedaan insentif untuk memantau manipulasi akuntansi manajemen. De Angelo juga menemukan bahwa disiden berhasil di tahun pertama mereka, tetapi pada tahun selanjutnya ada perubahan keuntungan yang sangat signifikan. Hal ini kemudian dilihat oleh manajer baru sebagai bukti bahwa ketika mereka telah menempatkan kontrol perusahaan itu dalam kesulitan, namun hal ini dapat diatasi dengan keterampilan manajemen mereka yang mempelajari pengaruh biaya politik dan kontrak uang pada pilihan akuntansi untuk kredit pajak ekspor yang tersedia di New Zealand. Sampai dengan tahun 1985, rezim pajak New Zealand memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang menghasilkan keuntungan ekspor. Antara tahun 1980 dan 1985, ada tekanan yang signifikan untuk pencabutan aturan tersebut, yang didasarkan pada premis bahwa bisnis besar tidak membayar pajaknya. Wong berpendapat bahwa cara di mana kredit pajak dipertanggungjawabkan selama periode ini dipengaruhi oleh biaya politik. Dua metode yang tersedia untuk memperhitungkan kredit itu adalah yang pertama, the tax reduction method atau TRM, where credits are deducted from the taxation expense. Dan yang kedua, the credit to sell method atau CSM, where the income tax issue as a gross figure because the tax credit is apportioned directly to sales. Next. Meskipun laba setelah pajak untuk setiap periode identik menurun metode sehingga pilihannya adalah intra-period, TRM memiliki efek untuk menurunkan tingkat pajak secara directly to sales keseluruhan beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak dan interest coverage ratio relatif terhadap CSM. Wong menguji 3 hipotesis. Yang pertama, companies with low report tax rates are more likely to use CSM. Companies with large amounts of export tax credit are more likely to use CSM, and
Dan yang ketiga, large companies are more likely to use CSM. Dengan menggunakan ukuran yang secara eksplisit menghubungkan biaya politik tertentu terhadap efeknya pada pilihan kebijakan akuntansi, Wong meneliti sejauh mana biaya politik mempengaruhi perusahaan di New Zealand secara sukarela mengungkapkan data current cost sebagai pengungkap laporan keuangan biaya historis. Current cost accounting atau CCA pada umumnya melaporkan laba yang lebih rendah daripada historical cost accounting. Hasil Wong konsisten dengan pandangan bahwa perusahaan tunduk transfer kekayaan dengan cara pajak dan peraturan pemerintah yang berupaya untuk mempengaruhi probabilitas transfer tersebut melalui pilihan akuntansi. Voluntary disclosure of supplementary current cost financial statements. Demikian pula dengan Lemke dan Page menemukan dukungan untuk hipotesis biaya politik ketika mereka memeriksa tanggapan perusahaan UK terhadap persyaratan wajib untuk menghasilkan akun CCA. Mereka menemukan bahwa insentif biaya politik yang dipengaruhi pajak sudah cukup mampu menjelaskan salah satu studi hubungan antara biaya politik dan kebijakan akuntansi. Yang paling terkenal adalah paper Jones tahun 1991 yang menyelidiki apakah manajer perusahaan tunduk pada pajak impor International Trade Commission. Antara tahun 1980 dan 1985, perusahaan di US memanipulasi akrual akuntansi mereka dalam rangka menunjukkan kebutuhan mereka akan dukungan pemerintahan. Jones berpendapat bahwa kombinasi dari pilihan-pilihan kebijakan akuntansi dan estimasi dapat digunakan untuk menurunkan keuntungan dalam rangka menunjukkan kebutuhan mereka. Jones menemukan bahwa pada saat penyelidikan, perusahaan sampel memiliki akrual diskresioner negatif yang dapat menurunkan keuntungan. Namun ternyata mereka tidak memiliki akrual diskresioner negatif di tahun-tahun sebelum atau setelah dilakukan investigasi. Next. Dengan menggunakan data 72 perusahaan yang terdaftar di Australia Stock Exchange, sekarang Australia Securities Exchange, Pancapakkesan dan McKinnon menguji validasi menggunakan ukuran perusahaan sebagai ukuran paparan biaya politik. Maaf, pas partai izin ambil air mineral karena saya sangat serat. Variabel yang mereka teliti adalah market share, industry membership, capital intensity, number of employees, number of shareholders, social responsibility, disclosure, level of press coverage, dan firm size. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa semua variabel yang diperiksa terlibat dalam visibilitas politik dengan pengecualian dalam industri, membership, dan capital intensity. Dengan demikian, pengujian mereka mendukung penggunaan ukuran perusahaan sebagai ukuran paparan biaya politik. Selanjutnya ada testing the efficient contracting hypothesis. Sepanjang literatur penelitian menyelidiki pilihan akuntansi, telah ada beberapa penelitian yang secara signifikan menyelidiki perspektif kontrak efisien. Literatur ini berkonsentrasi terutama pada pemilihan prosedur akuntansi efisien, yaitu keputusan akuntansi ex ante oleh manajemen dan claim holders pada perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan.
interest capitalization, Zimmer memberikan teori yang menjelaskan mengapa perusahaan akan mengkapitalisasi bunga daripada beban adalah dalam rangka mengurangi biaya kontrak. Teorinya berlawanan dengan penelitian sebelumnya pada kapitalisasi atau expensing of interest for ex post setelah adanya fakta alasan oportunistik. Zimmer berekspektasi bahwa kontrak ex ante antara perusahaan dan pelanggan yang cost plus menyebabkan kapitalisasi bunga ditunjukkan untuk dua alasan. Pertama, meskipun kapitalisasi biasanya meningkatkan bonus manajer, komite kompensasi menunjukkan akan memperbolehkan kapitalisasi bunga dan menutup pendapatan melalui kontrak cost plus. Kedua, penerapan yang konsisten dalam mengkapitalisasi bunga pada proyek yang dibiayai secara khusus akan menghemat waktu dalam melakukan negosiasi dengan auditor dan customers cost investigators. Zimmer juga menguji sebuah hipotesis oportunisme ex post yang menyatakan bahwa kapitalisasi lebih memungkinkan pada saat perusahaan-perusahaan memiliki leverage yang lebih tinggi karena kapitalisasi menyebabkan peningkatan report profit dan pengurangan leverage. Next. Change in Chief Executive Officer. Deco dan Sloan menguji apakah Horizon Problem akan memotivasi Chief Executive Officer atau CEO di tahun terakhir mereka untuk meningkatkan report short term profit performance dan juga bonus mereka dengan melakukan cutback pada beban R&D. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa CEO menghabiskan lebih sedikit beban R&D di tahun terakhir mereka. Namun efek dari kompensasi manajemen diturunkan melalui kepemilikan saham CEO. Selanjutnya, tidak ada bukti bahwa penurunan expenditures berhubungan dengan kinerja perusahaan yang buruk ataupun pengurangan investasi dari waktu ke waktu. Bahkan pada tahun pertama CEO baru, beban R&D meningkat. Studi Deco dan Sloan menunjukkan bahwa kontrak manajemen dapat menyeimbangkan insentif berbasis saham dan berbasis laba untuk memastikan bahwa upaya untuk mentransfer kekayaan dari shareholders kepada manajer sebagian besar tidak efektif. Dengan demikian, akuntansi dan persyaratan kontrak lainnya dapat mengurangi biaya keagenan ketika insentif bagi oportunisme kuat Other studies untuk menanggapi Watts dan Zimmerman terkait penelitian tambahan untuk menyelidiki motivasi pada pilihan akuntansi. Skinner menyelidiki apakah penjelasan tradisional dari pilihan akuntansi berdasarkan kontrak yang ada dan pengambilan keputusan oportunistik telah mengabaikan penjelasan lain yang mungkin yakni bahwa akuntansi mencerminkan investasi, produksi, dan peluang pembiayaan perusahaan. Dengan menggunakan data dari US, Skinner menguji apakah keputusan akuntansi berkorelasi dengan variabel kontrak atau dengan variabel yang mewakili atribut ekonomi yang mendasari perusahaan, misalnya kesempatan untuk pertumbuhan. Ia menemukan bukti bahwa atribut ekonomi perusahaan mempengaruhi sifat utang dan kontrak kompensasi. Next. Selanjutnya LO10, Evaluating the Theory. Next. Dengan berkonsentrasi pada pernyataan positif daripada pernyataan normatif, Howison berpendapat bahwa akademisi saat ini mengabaikan risiko yang berperan sangat penting dalam masyarakat. Sebaliknya, Skipper berpendapat bahwa akademis memberikan masukan yang sangat berharga untuk proses pengawasan dengan memastikan bahwa regulator yang pertama dapat memahami dan memprediksi dampak ekonomi dan sosial dari standar akuntansi alternatif. Dan yang kedua, menginformasikan mengapa manajer membuat pilihan akuntansi tertentu dan apakah itu benar-benar berdasarkan adanya oportunisme yang mendorong pilihan-pilihan atau sebelum adanya kontrak efisien. Skipper menunjukkan bahwa akademisi harus fokus pada penelitian akuntansi positif sebagai masukan untuk proses penetapan standar. Kritik utama lainnya dari teori akuntansi positif terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kritik metodologis dan statistik, dan kritik filosofis. Next. Kritik metodologis dan statistik. Sebuah kritik utama dari teori akuntansi positif adalah bahwa bukti empiris yang berkaitan dengan penjelasan pilihan kebijakan akuntansi dan efek pada harga saham serta kontrak perusahaan masih lemah dan tidak meyakinkan. Spesifiknya, kritik metodologi dan statistik meliputi yang pertama, variabel penjelasan dalam beberapa penelitian tidak signifikan dan tidak dapat diprediksi. Kedua, kekuatan prediksi dari modal hipotesis rendah.
Ketiga, ada kolineritas antar variabel kontrak. Keempat, model cross-seksional kurang spesifik. Dan yang kelima, ukuran seperti ukuran perusahaan untuk mengoperasionalkan biaya politik tidak didefinisikan dengan baik dalam arti teori atau dalam arti pengukuran kesalahan dan dalam variabel. Next. Christie menguji hipotesis secara statistik bahwa teori akuntansi positif dapat menjelaskan pilihan prosedur akuntansi dengan menggabungkan hasil tes oleh studi yang sudah diterbitkan. Dia menyimpulkan bahwa ada 6 variabel umum untuk salah satu atau lebih studi penelitian awal akuntansi positif yang konsisten dan signifikan secara statistik, yakni yang pertama kompensasi manajerial, 2 cakupan bunga, 3 pengaruh, 4 ukuran, 5 batasan dividen, dan 6 risiko. Next. Kritik filosofis. Tinker, Merino, dan Nermak menyarankan bahwa teori akuntansi positif bertentangan dengan klaim value laden. Karena penelitian memilih topik yang akan diselidiki dan metode serta asumsi yang akan diterapkan. Christensen mencirikan teori akuntansi positif bukan sebagai teori akuntansi, tetapi sebagai sosiologi akuntansi karena berkonsentrasi pada perilaku manusia bukan pada perilaku entitas akuntansi. Sejumlah makalah telah memberi pandangan bahwa metodologi teori akuntansi positif tidak dengan tujuannya yang dimaksudkan untuk melayani. Dalam berkonsentrasi untuk mengkritis paper asli Watts dan Zimmerman, kritikus telah mengabaikan peningkatan bukti yang mendukung hipotesis dasar dari teori akuntansi positif. Next. Selanjutnya LO11, Issues for Auditors. Next. D'Angelo berpendapat bahwa auditor yang memiliki reputasi besar seperti Big Four memiliki kualitas yang lebih tinggi dari auditor lain karena memiliki lebih banyak kehilangan dengan kegagalan dalam melaporkan pelanggaran yang ditemukan dalam catatan klien. Jika perusahaan audit besar mengkompromikan independensinya pada satu pemeriksaan untuk menyenangkan klien, reputasinya akan turun dan perusahaan bisa kehilangan semua kliennya. Insentif bagi auditor untuk mengkompromikan independensinya bagi suatu klien tergantung pada seberapa pentingnya klien. Pentingnya klien ini diukur sebagai proporsi dari total nilai perusahaan audit yang tergantung pada klien. Datar, Feldham, dan Haughus berpendapat bahwa pengguna laporan nilai perusahaan audit yang tergantung pada klien. Keuangan percaya bahwa auditor besar memiliki kualitas yang lebih tinggi karena mereka memahami argumen lebih kehilangan. Mereka berpendapat bahwa perusahaan menerbitkan saham pada initial public offering atau IPO dengan menggunakan kualitas audit untuk menginformasikan kualitas perusahaan dan sahamnya. Salah satu metode signaling kualitas perusahaan baru adalah untuk promotor dalam rangka mempertahankan sebagian besar saham. Ini merupakan sinyal yang berharga karena biayanya mahal. Sinyal alternatif untuk saham berkualitas adalah dengan mempekerjakan auditor yang mahal dan berkualitas tinggi. Kualitas untuk promotor untuk mempertahankan sebagian besar sahamnya, akhirnya para peneliti telah menyempurnakan konsep auditor berkualitas tinggi untuk memasukkan auditor yang mengkhususkan diri dalam industri atau kontrak tertentu. Craswell, Francis, dan Tyler menemukan bahwa bahkan setelah mengendalikan efek dari Big Four auditor spesialis industri memberi beban biaya auditor yang lebih tinggi. Godfrey dan Hamilton menunjukkan bahwa perusahaan dengan beban research and development atau R&D diskresioner yang tinggi memilih auditor yang khusus di bidang audit R&D, terutama untuk klien kecil yang tidak harus menggunakan auditor besar. Auditor memberikan jaminan bahwa ekspenditur untuk pertumbuhan R&D telah dilaporkan dengan benar dan karena itu risiko under investment dapat diturunkan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.